Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menonton video ini sehat selalu. Baiklah, pada video kali ini kita akan mengerjakan soal latihan matematika wajib kelas 10. Nah, tanpa memperpanjang kalimat depan, kita mulai saja langsung soal yang pertama. Ya, besar sudut pi radian, besar sudut 3/4 pi radian sama dengan. Nah, mungkin anak-anak ibu kembali mengingat ya cara mengubah sudut menjadi radian. Nah, ini udah kita pelajari ya. Cara merubah dari pi menjadi sudut, misalnya kayak 30 derajat. Ya, cara merubah dari pi ini menjadi sudut seperti ini gimana? Nah, untuk menyelesaikan ini, anak-anak ibu ingat dulu nilai pi itu berapa. Pi kalau untuk sudut dia bernilai 180 derajat. Pi untuk sudut bernilai 180 derajat. Berarti kalau 3/4 pi radian, mau kita cari ini berapa derajat ya kira-kira. Jadi yang pi-nya ini kita ganti dengan si 180 derajat. Berarti 3/4 dikali 180 derajat. Nah, ini anak ibu cari aja. Berarti ini kita bagi ya, 4 sama 180 dibagi 4 itu dapatnya 45, lalu 45 dikali 3 itu 135. Nah, sederhana ya. Jadi 3/4 pi radian ini adalah 135 derajat. Nah, ini kuncinya anak-anak ibu ingat aja ini. Nilai pi itu adalah 180 derajat. Jadi untuk mencari 1 pi itu 180 derajat. Berarti kalau 2 pi itu adalah 360 derajat. Nah, begitu seterusnya. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini soal yang pertama. Kita lanjut soal yang kedua. Nah, ini sebaliknya. Bagaimana cara mengusung besar sudut 72 derajat menjadi pi radian? Nah, caranya, kembali ingat, 1 pi itu kan tadi 1 pi itu kan sama dengan 1 pi sama dengan 180 derajat. Berarti 1 derajat sama dengan 1/180 pi. Nah, gitu. 1/180. Artinya, berapa derajat ini tinggal dibagi saja dengan 180 derajat. Berarti ini 72 derajat. 72, maaf. Berarti 72 derajat dibagi 180 derajat. Nah, ini nanti tinggal ditambahin pi radian di belakangnya. Nah, ini kita bagi aja. 72 sama 180 sama-sama dibagi berapa? Nah, ini dia, ini 72. Itu sama-sama bisa dibagi 36. Dan 180 juga sama-sama bisa dibagi 36. 72 bagi 36 itu dapat 72 bagi 36 itu 2. 180 dibagi 36 itu 5. Nah, ibu saja. Berarti 72 derajat tadi itu sama dengan 2/5 pi radian. Nah, ini untuk soal yang kedua. Ingat ya, kuncinya adalah 1 pi sama tadi 1 pi itu. Karena 1 pi itu adalah 180 derajat, maka 1 derajat sama dengan 1/180 pi. Oke, nanti kalau anak ibu masih mau mengulang bisa di pause aja videonya dan mundurin lagi. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini termasuk rumus trigonometri. Nah, trigonometri ini anak ibu udah pernah nyatet belum? Rumus sin, cos, tan, rumus sudut istimewa. Nah, sudut istimewa itu apa aja? Ya, sudut istimewa. Nah, ini nanti dicatat ya. Itu ada sin, ada cos, ada tan. Sin itu kita mulai dari 0 derajat, 30 derajat. Ini besar sudut istimewa ya. 45 derajat, 60 derajat, sama 90 derajat. Ke bawahnya, berarti kalau sin 0 ini 0. Sin 30 setengah sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 itu 1. Nah,
Kalau untuk cos, itu berlaku kebalikan dari 1 ini dia mulainya. Bernilai, kalau sin itu kan dari kecil ke besar, dari 0 ke 1 nilainya. Tapi kalau cos, kebalik dari 1 ke 0. Berarti cos 0 itu adalah 1. Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Cos 45 itu adalah setengah akar 2. Cos 60 itu setengah. Cos 90 itu 0. Nah, berikutnya tan. Tan itu adalah pembagian antara sin per cos. 0 dibagi 1 itu 0. Setengah dibagi setengah akar 3 adalah sepertiga akar 3. Setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 itu 1. Setengah akar 3 dibagi setengah itu akar 3. 1 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Ini sudah istimewa untuk sementara. Mungkin anak-anak ibu boleh dicatat atau udah ada catatannya, silahkan diingat kembali. Ini dihafal kalau bisa. Jadi untuk, oh maaf nggak kurang lurus garisnya. Nah begitu ya, digaris aja. Jadi ini yang bakalan kita gunakan untuk soal ini. Ini kan soalnya adalah 3 dikali cos 60 derajat kuadrat. 2 kotan kuadrat 30. Kurang 5 sin kuadrat 45. Jadi kita cari. Cos 60 kita dapat ya. Cos 60 mana nih? Nah, cos 60 setengah. Kotan 30. Ingat ya, kalau kotan itu adalah kebalikan dari tan, artinya 1 per tan. Jadi kalau kotan 3, cari aja tan 30. Berarti kotan 30 sama dengan 1 per tan 30. Tan 30 adalah sepertiga akar 3. Berarti kotan 30 adalah akar 3. Jadi ini kotan 30 sama dengan akar 3. Cos 60. Ini nah, setengah ya tadi. Sin 45 itu setengah akar 2. Ini yang nanti bakalan kita gunakan masukin ke soal. Kita mulai masukin ya. 3 dikali cos 60 kuadrat berarti setengah kuadrat. Ditambah 2 dikali kotan kuadrat. Kotan 30 berarti akar 3 kuadrat. Dikurang 5 dikali sin 45 kuadrat. Berarti sin 45 itu setengah akar 2 dikuadratin. Nah ini yang bakalan kita cari hasilnya. Berarti 3 dikali setengah kuadrat itu adalah 1/4 ditambah. Ini kali ya. 2 dikali akar 3 kuadrat. Akar 3 kuadrat itu adalah akar 3 dikali akar 3. Akar 3 dikali akar 3, nih ya. Akar 3 kuadrat, sebenarnya cara cepatnya bisa langsung kuadrat ini dicoret sama akar, hasilnya 3. Atau kalau mau cara yang lebih detailnya, akar 3 kuadrat ini artinya akar 3 kali akar 3. Akar 3 kali akar 3, akar 9. Akar 9 itu adalah 3. Nah, ibu tinggal bisa pilih yang mana yang lebih gampang ya. Begitu juga dengan ini. 5 dikali setengah kuadrat itu 1/4. 1 ya. Akar 2 ini dikuadratin adalah 2. Nah, kita detailin. 3 dikali 1/4, 3/4 ditambah 2 dikali 3 itu 6 dikurang 5 dikali, nah ini di 2 dibagi 4. 2, ini 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Berarti 5 dikali 1/2 itu 5/2. Ini boleh disamakan penyebutnya. Ini ada 4, ini ada 2. Ini adalah, kalau 6 aja berarti penyebutnya 1. Berarti penyebutnya adalah 4 semuanya. Nah, ini pecahan ya, pelajaran SD. Ingat lagi. 4 dibagi dengan 4 itu 1 dikali 3. 3 ditambah 4 dibagi 1 itu 4 dikali 6, 24. Tandanya ikuti ya. Ini dikurang 4 dibagi 2, 2 dikali 5, 10. Berarti 3 tambah 24, 27 dikurang 10 adalah 17. Berarti 17/4. Ini artinya 4, 1/4. 17/4 ini kan 17 bagi 4 yang mendekati 4. 4 kali 4, 16. Sisa 1 dari 17. Makanya 1 di sini. Nah, ini ya cara soal nomor 3. Nah, ibu hitung aja sendiri ya. Soalnya nggak pakai nomor soalnya. Oke, lanjut. Nah, ini termasuk bagian perbandingan trigonometri yang basic ya. Nah, ini diketahui P itu 2,-3. Sudut X OP sama dengan theta. Nilai sin beta adalah, nah, kalau ketemu soal seperti ini, mau tidak mau kita gambar. Nah, ini kuncinya. Kuncinya adalah P 2,-3. Ini adalah titik yang terletak di diagram kartesius. Jadi anak-anak ibu cari ini titik P ini letaknya di mana. Nah, lihat. Ini X-nya itu 2 positif. Y-nya negatif. Berarti sumbu X positif, Y negatif itu ada di kuadrat 4 ya, kayak gini. Di bagian sini dia. Berarti X-nya positif. 1,
2 ini sumbu X, ini sumbu Y. Y-nya negatif, berarti ke bawah dia. Ini min 1, min 2, min 3. Ini merupakan titik P. 2, min 3. Berarti di sini dia titiknya. Kita tarik garis putus-putus untuk cari titiknya. Nah, ini dia titik P. Nah, sudut XOP. Katanya, X itu ini ya. Ini X-nya. O itu pusat ini. P berarti XOP itu adalah beta. Nah, lihat. Nah, ini segitiganya ya. Nah, untuk gampangnya Ibu tarik keluar segitiganya. Maaf, ini kurang lurus. Berarti ini P, ini X, ini O. Nah, XOP, berarti sudut itu adalah ini tengah. Berarti yang O ini yang sudutnya adalah beta. Katanya. Berarti kita namai ini beta. Sin beta ini berapa? Katanya. Nah, kita lihat ini adalah OX ini adalah si 2 digit tadi. Yang ke bawah ini 3. Berarti ini 2, ini 3. Sin beta. Nah, untuk perbandingan trigonometri ada sin kemarin apa? Sin itu adalah sisi tegak dibagi sisi miring. Ini sisi miringnya udah tahu belum? Belum ya. Berarti ini kita cari dulu pakai sisi miring itu adalah miring. Jumlahin kuadrat dua-duanya ya. Berarti 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. 2 kuadrat itu 4. Ini miring kuadrat ya. Ditambah 3 kuadrat itu 9. Berarti 13. Berarti miring saja itu adalah akar 13. Nah, ini kita tulis di sini akar 13. Sehingga untuk sin beta. Sin itu adalah, ingat ya, yang kita pernah pelajari. Sin itu adalah depan, sin demi ya, depan dibagi miring. Depannya itu depan sudut. Sudutnya ini beta, berarti depannya adalah si ini ya. Nah, ini berarti 3 per akar 13. Miringnya udah jelas ya, ini si akar 13 yang kita cari tadi. Nah, itu dia. Berarti sin-nya adalah 3 per akar 13. Nah, kalau yang kayak gini nggak ada jawabannya di option atau di soal, ini sebenarnya kalau akar-akar di bawah ini harus kita rasionalkan. Kalikan aja sama angka yang sama dengan ini. Dari sini. Berarti akar 13 per akar 13. Berarti ini 3 akar 13. Nah, kayak tadi akar 13 dikali akar 13 berarti akarnya hilang. Berarti 3 per 13 akar 13. Itu ya. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya. Ini cos 120 derajat ditambah tan 315 ditambah sin 210. Nah, ini adalah materi sudut di kuadran. Jadi, perhatikan ya. Ini ada diagram kartesius untuk sebuah lingkaran. Satu putaran penuh itu kan 360. Berarti ini 0. Ini 0 derajat. Sampai sini siku-siku baru 90 derajat. Ini 180 derajat. Ini 270 derajat, ini kembali lagi ke 360 derajat atau 0 ya. Nah, ini dibagi dengan 4 kuadran. Ini kuadran pertama, kuadran namanya Ibu singkat dengan K. Ini kuadran kedua, ini kuadran ketiga, yang ini kuadran keempat. Nah, untuk kuadran ini, sudut istimewa trigonometri yang sudah kita bahas sebelumnya tadi ada sin 0, 30, 45, 90, 60, itu kan baru hanya di kuadran 1 saja, hanya di sini saja. Nah, sebenarnya sudut istimewa itu ada di kuadran 2 juga, kuadran 3 juga, dan kuadran 4 juga. Nah, ini tadi kan kuadran 1 sudut istimewanya itu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ini ingat ya Nana Ibu, karena nanti untuk menyelesaikan trigonometri sudut di kuadran 2, 3, dan 4, harus hafal dulu yang kuadran 1 ini. 0, 30, 45, 60, 90. Harus hafal tadi. Sin 30 tadi berapa, sin 45-nya berapa, sin 60-nya berapa. Harus hafal semuanya. Nah, barulah kita bisa gunain ini. Nah, ada kaidahnya atau ada ketentuan-ketentuannya ini, kunci-kuncinya. Kalau untuk kuadran 1, semua perbandingan trigonometri itu bernilai positif. All itu ada semua ya, perbandingan trigonometri itu yang mana? Sin, cos, tan, kotangen, sekan, kosekan itu. Nah, kalau untuk di kuadran kedua,
hanya sin yang positif. Dan kawannya, sin itu kawannya adalah sekan. Nah, selebihnya negatif. Kalau kuadran 3 itu hanya tan yang positif dan temannya, yaitu kotangan. Dan kuadran 4 adalah cos yang positif. Ya. Nah, sin, all, sin, tan, cos. Nah, itu yang positif. Nah, jadi dengan prinsip ini kita bisa mengerjakan cos ini. Nah, cara mencari ini adalah kita harus ngerjain satu persatu. Cos 120 derajat itu berapa? Nah, baiknya kita menggunakan yang 180 dan 360. Jadi kalau anak-anak ibu ditanya ada sudut, kan ini kita lihat 120-nya di mana letaknya, cari dulu. Nah, ini kan sampai sini kuadran 1 90, kuadran 2 180 ke bawah. Kuadran 3 270 ke bawah sampai 180. Berarti 120 ini terletak di kuadran 2. Kalau kita sudah tahu dia terletak di kuadran 2, kita tinggal menggunakan hukum yang ada di sini. Ingat, cuma sin yang positif, selebihnya negatif. Jadi gunakan yang ini, pakai ini acuannya. 180 derajat dikurang berapa yang menghasilkan 120. Tapi pakai ini yang sudah istimewa ini. Berarti cos 120 itu kan adalah cos 180 dikurang 60. Nah, ya kita cek 180 kurang 60 benar tidak 120. Nah, benar ya. Berarti ini persamaannya cos 180 kurang 60. Harus pakai 180? Tidak harus, tapi dengan menggunakan 180 ini lebih mudah sehingga perbandingannya tidak berubah. Jadi anak ibu cukup pakai 180. Untuk di kuadran 2, anak ibu pakai 180 kurang. Dan untuk di kuadran ketiga, anak ibu pakai 180 tambah. Nah, berarti cos 180 kurang berapa yang hasilnya 120? Berarti kurang 60. Jadi yang akan kita cari adalah cos 60 tadi. Nah, cos 60 berarti cos 120 itu sama dengan cos 60. Iya, sama nilainya, tapi catatannya tanda tadi. Karena yang untuk di sin ini, untuk kuadran 2 hanya sin yang positif. Nah, ini kan cos, berarti cos ini bernilai negatif. Tinggal anak-anak ibu cari nilai cos 60 berapa. Cos 60 berapa tadi? Setengah. Berarti min cos 60 adalah min setengah. Selesai untuk cos 120. Begitu juga 315 dan 210. Kita coba ya. Tan 310, 315. 315 di kuadran berapa letaknya? Berarti lebih dari 270 ya. 270 sini berarti di kuadran 4. Hukumnya cos yang positif. Berarti kalau kuadran 4 kita pakai 360 kurang. Nah, 300 maaf. Tan 360 kurang berapa yang menghasilkan 315? Kurang 40 kurang 45. Berarti ini dicoret nih. Yang kayak tadi ini 190 diabaikan. Ini 360 juga diabaikan. Nah, kita ambil yang ini aja. Berarti tan 45. Atau artinya tan 315 itu sama dengan tan 45. Bedanya tandanya. Karena ini tan di kuadran 4. Nilai tan di kuadran 4 itu adalah negatif nih tadi. Karena hanya cos yang bernilai positif. Berarti min tan 45. Tan 45 adalah 1. Berarti tan 315 adalah min 1. Terakhir, sin 210. Sin 210 sama dengan, di kuadran berapa dia? Di kuadran 3. Kuadran 3 hukumnya tan yang positif. Berarti ini juga bakalan negatif. Sin 210 kita pakai apa tadi? Berarti 180. Kalau di kuadran 3, kita pakai 180 tambah. Nah, 180 tambah berapa yang menghasilkan 210? Berarti tambah 30. Nah, yang ini nanti bisa kita abaikan aja. Berarti jawabannya yang di sini persamaannya. Sin 30. Ingat, sin 30 di kuadran 3 tadi. Ini kan kuadran 3 ya. Di kuadran 3, sin itu bernilai negatif. Berarti min sin 30 atau min setengah. Nah, ya. Baru kita jumlahin sesuai ini. Cos 120 itu adalah min setengah. Min setengah ditambah tan 315 yaitu min 1. Dikurang 210 berarti dikurang min setengah. Nah, ini min ketemu min jadi
positif min setengah dikurang 1. Ini jadi positif setengah. Habis tinggallah dia min 1. Berarti jawaban akhirnya adalah min 1. Itu ya. Kita lanjut. Nah, ini sama dengan yang tadi. Sin 150, ini ada sin 150, sin 120, sin 210, sin 310. Untuk lebih ingatnya kita gambarin lagi. Maaf ini miring ya. 0, 90, 180, 270, ini 360. Ini kuadran 1 namanya, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Aturannya di sini kuadran 1 itu positif semua. Ini sin yang positif, ini tan yang positif, ini cos yang positif. Ngapalnya all sin tan cos. Gitu Ibu ngapal. Sudut istimewa itu ada berapa besarannya? 0, 30, 45, 60, dan 90. Ya, kita langsung kerjain masing-masing. Sin 150 ada di kuadran 2 di sini ya. Berarti kalau dia kuadran 2 kita pakai 180 kurang. Berarti sin 180 kurang berapa yang menghasilkan 150? 30. Berarti ini kita pakai sin 30. Lihat, di kuadran 2, sin ini kuadran 2 tadi ya, di kuadran 2, sin itu bernilai positif atau negatif? Nah, all sin ya, berarti sinnya positif. Berarti ini positif sin 30. Sin 30 setengah, berarti positif setengah. Selesai satu, berikutnya sin 120. Nah, ini sama ya. Berarti sin 120 adalah sin sama dengan tadi. 180 dikurang 60. Berarti sin 60 aja. Kita ambil yang ininya aja, yang sudutnya. Yang ini diabaikan. Di kuadran 2 tetap 120, nilai sin bernilai positif. Berarti ini langsung dapat setengah akar 3. Ini nilainya nanti tengok di tabel tadi ya, tabel pertama sudut istimewa tadi. Nah, berikutnya ada cos 210. Ini udah kita cari tadi belum ya? Belum, kita coba aja. Cos 210 sama dengan di kuadran 3 ya. Kalau di kuadran 3, cos 210 ini berarti cos 180 tambah berapa yang hasilnya 210? Tambah 30. Berarti ini adalah cos 30. Di kuadran berapa tadi ini? Di kuadran 3. Nilai cos bernilai negatif. Cos 30 adalah min setengah akar 3. Oke, lanjut. Ada cos 300. Nah, 300 ini di kuadran berapa nih? Di kuadran 4. Berarti kuadran 4 kita pakai 360 kurang. Berarti cos 360 kurang berapa yang hasilnya 300? Kurang 60. Berarti dia cos 60 aja. Cos 60 dari kuadran 4 bernilai positif. Berarti dia tetap positif. Cos 60 setengah. Oke, kita tinggal lanjut. Masukin ke soalnya. Sin 150 setengah ditambah sin 120 setengah akar 3. Dibagi cos 210 min setengah akar 3 dikurang cos 300 itu setengah. Nah, lihat ada persamaan tidak? Semuanya ada setengah. Jadi setengahnya kita keluarkan. Jadinya 1 tambah akar 3 per min akar 3 dikurang 1. Ini dia jawabannya. Kalau nggak ada jawabannya, Nana Ibu rasionalkan bagian bawah ya. Nah, rasionalkan bisa kan? Rasionalkannya berarti nggak cukup tempatnya ya, sebentar. 1 per tambah akar 3 dikurang min akar 3 dikurang 1. Ini sama-sama dikali min akar 3 ditambah 1. Min akar 3 ditambah 1. Nah, berarti ini hasilnya dikaliin, dirasionalkan. Berarti ini hasilnya pernya ini akar 3 kurang 1 dikali min akar 3 kurang 1 ini hasilnya adalah 3 kurang 1 ya. Berarti 2. Nah, ini kita kalikan 1 dikali min akar 3 min akar 3. 1 dikali 1 plus 1. Akar 3 dikali min akar 3 min 3. Akar 3 dikali 1 akar 3. Berarti ini min 2 per
2 sama dengan 1. Berarti jawabannya adalah setengah ya. Nah, kalau ada yang salah-salah hitung, nanti kita lihat ya, intinya caranya kayak gini. Nah, ini ya. Kita lanjut soalnya. Nah, ini jika A tambah B tambah C sama dengan 180 derajat, nilai sin setengah B tambah C setara dengan. Nah, kita lihat di sini. A tambah B, kita dikasih clue nih. A tambah B tambah C sama dengan 180 derajat. Dimintanya ini. BC, kan ini clue-nya. Berarti kita mau menyendirikan BC aja nih. Berarti B ditambah C saja, berarti harus kita minggirkan si A-nya ke kanan. Berarti 180 derajat dikurang A. Berarti BC itu sama dengan 180 kurang A. Nah, sekarang kita lihat, masukin. Sin setengah B tambah C. Nah, sin setengah B tambah C, setengah B tambah C-nya ini, kita berarti setengah B tambah C itu sama dengan 180 derajat dikurang A. Jadi, sin setengahnya masukin ke dalam, setengah dikali 180 berarti 90. A dikurang A setengah dikali A berarti min setengah A. Ini aja sih persamaannya. Sin 90 dikurang setengah A. Jadi kalau tidak ada jawabannya ini, berarti kita pakai yang berpenyiku. Berarti tadi kan kalau dia 90 ininya, perbandingan trigonometrinya ini berubah menjadi cos. Sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi kotan. Berarti sin jadi cos. Kita ambil yang bagian belakang aja, cos setengah A. Jadi kalau nggak ada jawabannya yang ini, berarti yang ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini sin X ditambah cos X dikali sin X dikurang cos X ya. Nah, ini tinggal dikaliin aja. Sin X dikali sin X, sin kuadrat X. Sin X dikali cos X, min sin X cos X. Cos X dikali sin X plus sin X cos X. Plus X. Oh nih. Ya, cos X dikali cos X. Berarti cos kuadrat X sama dengan berapa gitu. Ini kurang ya. Nah, berarti ini min sin X plus sin X cos X itu habis, tinggal sin kuadrat X dikurang cos kuadrat X. Ini jadi apa? Ini ada persamaan rumus sudut ganda ya. Jadi kita ingat rumus trigonometri sudut rangkap ya. Ini rumusnya ada berapa nih? Ada sin 2 alfa. Itu rumusnya 2 sin alfa cos alfa. Terus untuk cos 2 alfa. Nah, untuk cos 2 alfa ini rumusnya 3. Ada cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Ada lagi 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa, atau ada 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Nah, terakhir itu ada tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 kurang tan kuadrat alfa. Nah, jadi ini sin kuadrat X kurang cos kuadrat X bisa kita arahkan ke yang ini. Cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Ini kita ganti aja. Kita keluarkan minnya, berarti min cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Berarti jadinya min cos 2X. Jadi ini sama dengan min cos 2X. Oke, kita lanjut. Ini dicatat ya, ini rumus penting. Nah, ini masuk kita ke aturan sinus. Nah, aturan sinus ini, soal ini kita gunakan untuk kita selesaikan dengan menggunakan aturan sinus. Biasanya aturan sinus ini kita gunakan jika diketahui satu sisi dan satu sudut yang saling berhadapan, dan satu sisi lain atau satu sudut lain. Kayak gini ya, ini satu yang berhadapan, 45 dengan 10 itu berapa? Ini sisinya, ini sudutnya. Nah, ini sudutnya, berarti ini sisinya yang ditanya kan, AC kan? Nah, berarti ini ada ini konsepnya. Sebuah segitiga, ada kalau sisi dikasih tanda huruf kecil ya, A, B, C, dan ini sudutnya ditandai dengan huruf besar. Di A per sin A, B per sin C, B, C per sin C. Nah, begitu juga ini. Berarti kita pakai
Ini B besar, berarti ini kita kasih nama AC, itu adalah B kecil. Ini C besar, boleh kasih nama C kecil. Atau boleh langsung pakai namanya, berarti AC per sin B sama dengan AB per sin sin C. Nah, itu. AC itu yang kita tanya, yang kita cari. Sin B berarti sin 60 ya ini. Lalu AB yang diketahui 10 ini. Selalu sin C, sin 45. Tinggal dicari. Jadi kita lanjutin. AC sama dengan sin 60 itu setengah akar 3 sama dengan 10 per sin 45 setengah akar 2. Ini kita kali silang, berarti setengah akar 2 dikali dengan AC sama dengan setengah akar 3 dikali 10. Ini boleh dicari setengahnya dari sini aja ya. Berarti AC sama dengan 10 akar 3 dikali 10 akar 3 per akar 2. Ini kita rasionalkan sama-sama dikali yang bagian bawahnya. Sama-sama dikali akar 2 per akar 2. 10 akar 3 dikali akar 2 itu 10 akar 6. Akar 2 dikali akar 2 itu 2. 10 dibagi 2 ini dapat 5. Berarti jawabannya 5 akar 6. Ini dia. Berarti AC-nya adalah 5 akar. Berarti jawabannya 5 akar 6 ya. Nah, ini untuk aturan sinus. Bisa juga pakai misalkan B per sin C, atau dia boleh nggak harus A sama B, bisa B sama C, pokoknya A sama C juga boleh. Nah, lanjut ya, aturan sinus. Berikutnya ada aturan kosinus nih soalnya. Nah, aturan kosinus ini bisa kita gunakan untuk mencari sebuah sudut dengan 3 buah sisi yang diketahui gitu. Nah, sekarang nilai kosinus sudut terbesar adalah yang mana? Sudut terbesar itu adalah sudut di hadapan sisi paling besar. Jadi sisi paling besarnya ada 12. Berarti kalau kita anggap sebuah segitiga nih ya. Ini ada 8, ada 10, ada 12. Berarti yang paling besar itu yang ini. Ini kan 12 kan, berarti sudut yang paling besarnya itu yang ini. Yang ini. Kita kasih nama. Misalnya A, B, C. Berarti yang ditanyanya itu yang B. Ini kita kasih nama sendiri ya. Berarti kalau kita mau cari, berarti mana yang ada cos B-nya. Kita pakai rumus pertama, kedua, atau ketiga. Berarti kita pakai yang ada B-nya, cos sudut B-nya. Menggunakan sudut B, berarti cos B. Berarti rumus yang kedua. Berarti kita pakai rumus yang kedua. B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC cos B. Tadi. Berarti ini adalah B, ini A, berarti sininya adalah si 10 ini adalah A, dan terakhir si 8-nya adalah C. Nah, ini yang kita gunakan. A-nya 10, B-nya 12, C-nya adalah 8. Berarti kita mulai dari si B. B kuadratnya berarti ini 12 kuadrat sama dengan A kuadrat. A kuadratnya 10, dari sini ya, ambil ya. A kuadratnya 10 kuadrat ditambah C-nya 8 kuadrat dikurang 2 dikali 10 kali 8. Cos B-nya belum diketahui. Kita selesaikan dulu angkanya. 12 kuadrat berarti 144. 10 kuadrat berarti 100 ditambah 8 kuadrat 64 dikurang 20 kali 8 160 cos B. Jadi ini kita bawa ke kanan. Jadi 160 cos B. Jadi positif dia ya. Ini 100 ditambah 64 ini kita bawa ke kanan, kurang 144. Ingat, maaf, yang 160 ini tadi kita bawa ke kiri maksudnya. Sehingga yang positif, yang negatifnya jadi positif dia di sini. Nah, yang 144 bawa ke kanan. Berarti 100 tambah 64 itu adalah 164 dikurang 144. Berarti berapa tuh? 164 dikurang 144. 20 ya. Berarti 2. Mana nih kursornya? Nah, ini dia. Berarti 20. Berarti ini 160 cos B.
Berarti cos B sama dengan 20 per 160. Berarti cos B-nya adalah 1 per 8. Karena ditanya nilai kosinus sudut terbesar adalah, berarti nggak perlu kita cari sudutnya, berarti nilai kosinusnya. Berarti 1 per 8. Berarti jawabannya adalah 1 per 8. Begitu juga kalau nanya, gue menggunakan yang lain. Misalnya kalau ditanya adalah sudut yang lain, misalnya sudut A, B, C, gunakan aja salah satunya. Jadi aturan. Ini catat ya, ini penting ini. Penting. Ya, kita lanjut. Nah, ini soal terakhir untuk latihan ujiannya. Diketahui segitiga PQR dengan panjang sisi QR 8 PR 15 dan besar sudut R adalah 120. Nah, berapa luas PQR? Ini luas segitiga. Kita bisa mencari luas segitiga dengan menggunakan rumus trigonometri. Nah, ini. Nah, Ibu lihat, kita gambar dulu segitiga PQR-nya. P, dia katanya apa nih? Sudut R itu, oh dia nggak segitiga siku-siku ya. Maaf, kita hapus dulu. Dia nggak segitiga siku-siku, berarti QR, berarti segitiga sembarang aja ya. R-nya 120, berarti R-nya besar nih. Kita ambil tumpul ya R-nya. Berarti P, Q, R. R-nya adalah 120 derajat. Nah, kayak gini gambarnya ya. QR-nya adalah 8. PR-nya itu 15. Ditanya luasnya. Nah, identik ya. Kalau luas itu pasti untuk mencari luas ada 3 nih rumusnya. Kalau 2 sisi 1 sudut gunakan rumus ini. Kalau 1 sisi 2 sudut ini yang diketahui ya. Jika diketahui 2 sisi 1 sudut ini pakai. Kalau 1 sisi 2 sudut ini pakai. Kalau 3 sisi ini pakai rumusnya. Ya. Jadi ini yang diketahui adalah 2 sisi 1 sudut, berarti pakai yang ini. Gitu ya. Berarti yang pakai yang apitnya aja. Berarti luas sama dengan setengah 8 dikali 15 dikali sin 120 derajat. Nah, berarti setengah dikali 8 ini bisa 4. 4 dikali 15 itu 60. Sin 120 berapa tadi itu? Sin 120 sama dengan sin 180 kurang 60. Berarti sama dengan sin 60. Sin 60 di kuadran 2 nilainya positif. Berarti sin 60 adalah setengah akar 3. Berarti 60 dikali setengah akar 3. Berapa jawabannya ini? Luasnya berarti 30 akar 3 cm. Bujur sangkar. Nah, ini luasnya ya. Nah, mungkin ini kayaknya soal terakhir dari latihan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Videonya silahkan diulang-ulang. Kalau ada yang kurang paham, catatannya tuh dicatat biar ingat, tambah ingat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.